Apakah, Kang Deddy begitu percaya bahwa rakyat mencintai seorang Kang Deddy Mulyadi? Iya, saya begitu percaya bahwa kalau kita melakukan sesuatu dengan tulus, maka kita akan dicintai dengan tulus. Jadi tanpa perlu kampanye, Kang? Gak usah, ngapain kampanye? Justru lebih akan concern dengan sesuatu hal yang memang problemnya harus segera Ya, diselesaikan. saya misalnya hari ini baligo ya. Itu kan saya buat karena permintaan. Mau Permintaan mau. tidak berhenti. Harus Bagaimana Pak Deddy mau nyalon, gak ada baligonya Pak saya. Ya udah saya cetak. Setelah itu yang masang ini mereka kok. Diambilin ke sini aja. Tidak, Deddy Mulyadi adalah pemimpin yang bijaksana, baik hati, mencintai rakyat. Udah terserah rakyat aja. Meskipun pada kenyataannya demikian loh, Kang. Oh ya nggak tahu. Orang bikin pasang baligo di TikTok, saya lihat sampai 3.000 yang komen. Dan orang yang membuat percetakannya itu mencetak dengan ikhlas. Saya jujur aja, ada seorang yang punya percetakan, dia tiap hari menerima order bukan dari pemerintah, tapi dari lembaga NGO luar negeri. Dia datang ke sini, dia setiap hari lihat podcast saya, tiap hari lihat tayangan channel YouTube saya, akhirnya udah Kang yang baligo-baligo kita cetakin aja. Bapak ada nggak rugi? Enggak, karena gini, setiap kertas yang saya cetak, setiap bahan itu ada sisa. Nah, daripada sisanya dibuang, cetakin gambar akan. Saya akhirnya bisa menyimpulkan kenapa Kang Deddy tadi menyampaikan, kita jadi pemimpin tuh jangan takut dibenci rakyat. Dari apa yang Kang Deddy sampaikan dari tadi, mungkin sebenarnya kita akan semakin besar merubah kebiasaan masyarakat itu loh, Kang. Termasuk tadi, dari hal yang paling sederhana, rapat di hotel, anggaran jauh banyak dikeluarkan oleh pejabat kita untuk alokasi makan, menginap di hotel dan sebagainya. Secara tidak sadar kita mengatakan itu sebagai kultur yang ya udah sudah seyogyanya, tapi padahal itu kan problem. Iya, kenapa sih rakyat ini, gini loh, saya berikan contoh di Jawa Barat. Kenapa sih masih ada orang pergi ke puskesmas, pergi ke rumah sakit masih ditandu? Ini negara udah merdeka. Di Jawa Barat, Di Jawa Barat loh. Anda tahu nggak? Walaupun itu bukan di Jawa Barat, betapa pedihnya sopir ambulan hanya sampai SPBU. Dia nggak bisa jalan lagi. SPBU-nya nggak bisa ngasih BBM. Nganjuk, ngutang. Akhirnya nggak bisa jalan. Apa kita nggak malu? Sedangkan pejabatnya sampai perjalanan ke luar negeri nggak pernah kehabisan anggaran perjalanan dinas. Ini kan ironi. Ya. Nah, keironian ini harus dirubah dengan mindset culture. Saya selalu ngomong, misalnya dicerita kasus Pina misalnya, ketika 7 terpidana di penjara itu. Ketika mereka anaknya terpenjara, dia berhenti bekerja, dia harus nengok, dia harus bayar pengacara, dia jatuh miskin. Apa negara nggak akan hadir pada kehidupan mereka? Nah, pertanyaannya adalah, ketika negara konsen pada pelindungan rakyat, apakah negara kehilangan uang untuk membangun? Tidak. Saya sudah membuktikan itu ketika jadi Bupati Purwakarta. Infrastruktur terbaik di wilayah Jawa Barat. Sekolahnya ada toilet di setiap kelas. Jalan ke gangnya di hotmix, di beton. Listriknya di setiap rumah nyala gratis dari pemerintah. Ambulannya penuh dengan BBM. Dokter kunjungan ke setiap rumah. Di tengah kota dibangun taman air mancur yang terbesar di Asia Tenggara. Dirubah cuman apa aja?